Bang, betulkah di Malaysia gaji 10 juta hanya tipu daya? Biar kita sama-sama menderita di sana. Oh iya ya bang ya, kalau itu sih bang, kita akan bersihkan dulu pokok hantu bang ya. Saya akan jawab di akhir video. Ini mata tombak saya bang, sudah 3 bulan tidak gosok ya, agak tumpul. Jadi kita usahakan diri kita ini yang tajam bang. Oke, saya akan proning dia. Mahal sekali tengok pokok seperti ini, bikin rugi. Oke bang ya, jadi saya akan jawab. Kalau mengenai gaji 10 juta di Malaysia itu memang betul bang ya, tapi ada tapinya bang. Abang perlu dipahamkan ya. Kalau kita kerja di perusahaan sawit itu dalam per bulannya tidak menentu ya, kita punya pendapatan tergantung dari kemampuan kita. Jadi biasanya dalam 1 tahun itu kalau kita kerja di perusahaan sawit paling 3 bulan kita boleh dapat gaji 10 juta dalam per bulannya. Lain daripada itu mungkin abang gaji 6 juta, 5 juta ataupun 8 juta. Jadi begitu bang ya, tidak semestinya dalam per bulan kita boleh gaji 10 juta bang. Jadi yang perlu abang ketahui ya, kalau kita kerja di Malaysia ataupun di Indonesia. Di Indonesia pun ada gaji 10 juta. Saya pernah kerja di sana, ada gaji 10 juta, 9 juta, 11 juta, bahkan ada bedanya dengan di sini. Yang membedakan itu ada ringgit dengan rupiah bang. Oke? Jadi Kenapa banyak orang yang gagal ya tentang gaji 10 juta ini? Karena di saat dia mungkin mencari kerja ya, dia ingin mencari kerja, yang dia pertanyakan itu bang, di sana gajinya berapa? Abangnya bilang 10 juta, tapi dia tidak pertanyakan lagi dalam per bulan abang ambil buah berapa. Yang masalahnya itu akhirnya si abangnya ini berangkat kerja dengan niat ingin gaji 10 juta, tapi niatnya ini tinggi, tapi kemampuannya tidak sampai. Mungkin gaji 10 juta itu kita membutuhkan buah sekitar 9.000, padahal si abangnya ini cuma boleh dapat buah 5.000. Jadi macam mana kita boleh gaji 10 juta kalau begitu bang ya? Sedangkan kita kerja di perusahaan itu tergantung daripada pendapatan kita ya. Makanya kalau kita ingin gaji banyak, kita harus semangat, karena tidak mungkin kita akan gaji banyak kalau cara kerja kita biasa-biasa saja. Loh bang, teman kami bilang kalau di Malaysia itu rata-rata gaji 10 juta dalam per bulannya, bahkan gaji di setiap per bulan itu memang mencapai 10 juta. Jadi saya ingin pahamkan ya kepada abang. Tapi sebelum itu teruntuk teman-temanku ya yang kerja di perusahaan sawit, baik di Kalimantan ataupun di Malaysia ini, mohon berbagilah informasi yang sebetul-betulnya bang ya. Pahamkan untuk keluarga ataupun sahabat-sahabat yang ingin masuk kerja bergabung di tempat abang. Jangan sampai si abangnya ini masuk sampai di sana kecewa. Saya perhatikan memang betul di Malaysia itu gaji 10 juta, ada yang setiap bulan mencapai 10 juta. Memang betul, sangat betul. Tapi yang ini ada tapinya. Biasa di Malaysia itu ataupun di Kalimantan, kita kerja itu mungkin kita berangkat sama anak dengan istri ya, dimana kalau anak kita ikut membantu ya, ataupun istri kita mengutip berondolan ataupun macam mana ya, yang masuk nama itu cuma suaminya ya, suami yang masuk nama, yang lainnya ini termasuk membantu. Jadi saat abang ini memperlihatkan dia punya gaji, mestilah kita heran ya, kok bisa di setiap per bulan gajinya sekian. Ya kan dia memang kerja 2 orang bang, jadi kalau 10 juta bagi 2 orang jadinya berapa? Jadinya 5 juta. Jadi itu semua perlu dipahamkan. Jangan asal kasih lihat slip gaji saja, akhirnya orang ini terpengaruh ingin masuk karena dia pikirnya gaji di sana banyak dengan kerja seorang diri. Padahal abang di situ kerjanya 2 orang, baru tidak dipahamkan kepada calon pekerja baru. Jadi ini kegagalan ya bagi kita seorang pemanen ketika kita berbagi informasi tentang gaji di ladang sawit namun tidak memahamkan kepada teman-teman kita yang ingin masuk kerja. Kalau menderita sama-sama di tanah rantau di Malaysia ataupun di Kalimantan bang, saya itu kurang pasti bang, karena setahu saya soal menderita kita di rantau itu bukan berpatokan pada gaji kita bang ya. Banyak orang yang gajinya lebih 10 juta bang masih menderita, ada gajinya yang sedikit tapi tidak menderita. Jadi kalau mengenai gaji nih bang, walaupun gaji kita rendah, kalau kita pandai kelola kita tidak akan menderita bang. Contohnya mungkin ada sahabat ya, kita perhatikan, kita tidak membanding-bandingkan, kita perhatikan ada orang yang ngakunya gajinya lebih 10 juta dalam per bulan dan dia kerja di perusahaan sudah hampir 20 tahun tapi tetap begitu-begitu saja, tinggalnya pun masih di perusahaan. Kalau kita kalikan gaji 10 juta kali 10 tahun itu sudah berapa? Jadi yang soal menderita dan tidaknya itu tergantung diri kita sendiri. Walaupun gaji kecil, kalau kita pandai kelola kita tidak bakal menderita bang. Intinya kalau ingin senang kita kerja di perusahaan itu, pastikan diri kita ini menyimpan uang di setiap bulannya, baik gaji kita kecil ataupun besarnya. Oke bang, jadi sebelum saya tutup video ini, jika ada kata-kata saya yang menyinggung sahabat-sahabat ataupun macam mana, mohon dimaafkan. Saya hanya pemanen yang berusaha ya menjawab komentar abang ini. Oke, salam pemanen cerdas dan sehat selalu. Semangat bang!